Angin dingin menyayat wajah Bayu ketika ia melangkah sendirian di jalur pendakian Gunung Slamet. Setiap hembusannya seperti membawa bau tanah basah dan belerang yang menusuk paru-paru. Bayu sengaja mendaki seorang diri, bukan karena berani, tapi karena ia tak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita aneh yang sering dibisikkan orang-orang di warung kopi Desa Gambuhan. Tentang manusia kerdil penculik pendaki, tentang kabut hidup yang bisa menyesatkan siapa saja, tentang suara gamelan gaib yang hanya terdengar menjelang tengah malam, katanya bukan untuk manusia. Semua itu menurut Bayu tak lebih dari mitos untuk menakuti pendatang. Namun, keyakinannya mulai retak saat ia tiba di pos terakhir sebelum puncak. Di sana berdiri seorang kakek kurus dengan tubuh membungkuk, kulitnya pucat keabu-abuan seperti abu sisa pembakaran. Matanya cekung, menatap Bayu tanpa berkedip. "Naiklah saat fajar," ucap kakek itu pelan, suaranya bergetar seperti angin yang merayap dari celah tanah. "Jangan lewat tengah malam. Di atas sana, dunia kita dan dunia mereka hanya dipisahkan napas." Bayu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia mengira kakek itu sekadar penjaga pos dengan cerita mistis khas gunung. Malam pun menelan segalanya. Sekitar pukul 11, Bayu tiba di jalur bebatuan dekat kawah. Tiba-tiba, kabut turun tanpa aba-aba, pekat, berat, dan terasa basah di kulit. Cahaya senter hanya mampu menembus sejengkal ke depan. Udara berubah ganjil. Bukan sekadar dingin, tapi seolah dipenuhi bisikan halus yang tak membentuk kata. Lalu, terdengar suara itu. Dentang gamelan. Lembut, teratur, mengalun pelan. Namun memaksa telinga untuk mendengar. Nada-nadanya seperti memanggil, bukan ke arah telinga, tapi langsung ke dalam kepala. Bayu melangkah tanpa sadar. Dari balik kabut, muncul barisan makhluk kecil, manusia kerdil setinggi pinggang orang dewasa. Mereka berjalan perlahan, mengenakan pakaian Jawa kuno yang lusuh dan basah. Wajah mereka datar dan mata mereka hitam pekat, tanpa putih, tanpa pantulan cahaya. Di tengah barisan itu, seorang perempuan berkerudung kain merah melangkah tenang. Di tangannya tergenggam kendi tanah liat. Dari mulutnya menetes cairan hitam kental yang berasap saat menyentuh tanah. Bayu membeku. Salah satu makhluk kerdil menoleh ke arahnya. Bibirnya terangkat perlahan, tersenyum terlalu lebar, hingga kulit pipinya merekah seperti kain sobek. "Sudah waktunya," bisik mereka serempak. "Gunung akan membuka perutnya." Kabut tersibak. Di tepi kawah berdiri sebuah gerbang batu raksasa, tak pernah ada di peta manapun. Permukaannya dipenuhi ukiran aksara kuno yang berdenyut seperti makhluk hidup. Dari balik gerbang batu, terdengar gemuruh bukan suara letusan, melainkan ribuan langkah kaki raksasa yang bergerak di bawah tanah. Ingatan Bayu melesat ke masa sekolah, pada ramalan Jayabaya yang pernah ia baca. Gunung Slamet akan membelah Jawa saat langit memerah dan bumi berteriak. Langit di atasnya mendadak merah darah. Kabut mengental, membentuk wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Dari celah gerbang batu, cairan pijar berwarna hitam merembes keluar. Panasnya membakar kulit meski belum menyentuh. Bayu berbalik untuk lari. Namun jalur yang ia lewati telah lenyap. Di belakangnya hanya terbentang padang pasir hitam yang asing. Di kejauhan, berdiri kakek dari pos terakhir. Tubuhnya retak seperti tanah longsor. Wajahnya hancur dan dari rongga matanya mengalir lahar hitam. "Sudah kubilang," gumamnya lirih, "jangan lewat tengah malam." Tubuh kakek itu runtuh menjadi abu, terseret angin menuju kawah. Bayu tak pernah ditemukan. Tim pencari hanya menemukan jejak sepatu yang berhenti tepat di tepi kawah. Seolah Bayu melangkah ke udara kosong. Hingga kini,
Para pendaki mengaku masih mendengar gamelan samar di jalur puncak, tepat sebelum tengah malam. Dan saat kabut turun terlalu tebal, mereka bersumpah melihat barisan manusia kerdil berjalan menuju sebuah gerbang batu yang tak pernah tercatat. Mereka percaya, jika gerbang itu benar-benar terbuka, ramalan Jayabaya tak lagi sekadar cerita. Ingatlah saja, Gunung Slamet akan membelah Jawa saat langit memerah dan bumi berteriak.